Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah bersama-sama kita berdoa untuk anak-anak muda dan keluarga Katolik di seluruh dunia. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mau persembahkan anak-anak muda dan seluruh keluarga Katolik di seluruh dunia. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menerangi hati mereka semua, agar dapat berjalan seiring satu sama lain, di mana anak-anak muda ini dapat tetap menghormati orang tuanya, dan para orang tua pun dapat menerima anak-anak muda ini sesuai dengan kemajuan zaman, tetapi tidak terbawa dalam arus. Allah Bapa yang Maha Baik, biarlah anak-anak muda ini menjadi anak-anak muda, garam dan terang duniamu. Seperti Engkau mengutus para rasul pada zaman dahulu kala, utuslah anak-anak muda ini dan keluarga-keluarga Katolik dimanapun mereka berada, agar dapat menjadi garam dan terang dunia bagi sesama di sekitar mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa pembuka. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi. Dan Engkau akan membarui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajari hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah supaya berkat Roh yang kudus ini kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya Romo Patrisius Wodafudi Trisno yang bertugas sebagai Romo Rekan di Paroki Santa Maria Immaculata Mataram pada novena hari keempat ini akan mengajak kita bersama untuk merenungkan bacaan Injil yang akan kita dengarkan pada novena hari keempat. Kemudian setelah itu saya akan menyampaikan renungan berkaitan dengan bacaan Injil yang juga dihubungkan dengan tema hari keempat, yaitu pengenalan akan Roh Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang, dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu yang tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Dia saatnya akan datang, bahwa sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiaya, tapi kuatkanlah hatimu.
Aku telah mengalahkan dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sepintas bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama berbicara kepada kita tentang apa yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid-Nya, bahwa selama Ia bersama-sama dengan para murid-Nya, Yesus mencoba untuk mewartakan kerajaan Allah sesuai dengan konteks dan pemahaman para murid. Salah satu contohnya, Yesus mempergunakan perumpamaan. Rupanya, perumpamaan yang diambil dari kehidupan masyarakat pada zaman itu ternyata ada yang mudah dipahami oleh para murid. Tetapi dalam bacaan Injil diungkapkan kepada kita bahwa cukup banyak juga perumpamaan yang tidak bisa dimengerti oleh para murid. Maka kemudian para murid biasanya menanyakan kembali kepada Yesus, atau ketika mereka tidak menanyakan sesuatu kepada Yesus, tetapi Yesus yang kemudian memberikan penjelasan sedemikian detailnya supaya mereka akhirnya memahami tentang apa yang Yesus sampaikan. Hari ini Yesus di dalam bacaan Injil mengungkapkan kepada para murid bahwa Dia tidak akan lagi mempergunakan perumpamaan, tetapi Dia akan mengatakan kepada para murid sesuai dengan apa yang mau Yesus katakan. Yesus menjelaskan tentang maksud dan tujuan pesan dan kehendak Allah secara terang benderang kepada para murid. Dan hal itu akan terjadi manakala Roh Kudus itu turun kepada para murid, memberkati hati mereka, dan kemudian membuat mereka yang pada awalnya tidak bisa mengerti tentang hal-hal yang dikatakan oleh Allah di dalam kehidupan umat manusia, ternyata melalui Roh Kudus itu mereka mampu untuk mengenal segala sesuatu yang dikehendaki dan diinginkan oleh Allah sendiri. Itu artinya Roh Kudus menghidupkan mereka. Itu artinya Roh Kudus membangun pengertian mereka. Itu artinya juga bahwa Roh Kudus mencintai mereka supaya mereka bisa mengerti, mengenal tentang kehendak-kehendak Allah. Dan ketika mereka bisa mengerti dan mengenal kehendak Allah itu, maka kemudian mereka itu diminta harus membagikan pengertian dan pengenalan mereka akan kehendak Allah kepada siapapun yang ada di sekitar mereka. Maka dalam hal ini Roh Kudus menuntun mereka yang mengenal tentang kehendak Allah untuk berani bersaksi. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus adalah wujud nyata dari pribadi ketiga Allah. Dia tidak hanya berbicara dari dirinya sendiri, tetapi Dia berbicara atas kehendak Allah dan juga berbicara untuk menyatakan kehendak dan keinginan Putra. Jika demikian, Roh Kudus kita bisa katakan di dalam dirinya terkandung filioque, artinya Dia berbicara atas kehendak Allah dan juga berbicara atas kehendak dan keinginan Putra Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika Roh Kudus mengajak kita untuk mengenal tentang kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita, untuk mengenal tentang segala kebaikan dan berkat yang Tuhan berikan untuk kita, untuk mengenal tentang kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, maka dengan demikian kita bisa katakan bahwa Roh Kudus itu sedang menyelamatkan kita. Karena dengan mengenal tentang kehendak Allah, berarti keselamatan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Dia bukan hanya berbicara tentang pengenalan akan Allah, tetapi dengan kita mengenal Allah, maka tugas Roh Kudus
ternyata Roh Kudus hadir untuk meniadakan segala bentuk kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh setan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengenal tentang apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Tidak hanya mengenal, tetapi kita memilihnya. Tidak hanya sebatas memilih, tetapi kita juga melakukannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Maka Roh Kudus itu meniadakan segala bentuk godaan setan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi di lain pihak, Roh Kudus yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita mengenal Allah. Kemudian Roh Kudus yang sama juga mengajarkan kepada kita tentang kebenaran-kebenaran Allah. Karena dengan mengenal tentang Allah, kita tahu tentang kebenaran Allah. Dengan tahu tentang kebenaran Allah, maka kemudian kita akan berani untuk bersaksi, berani untuk menghidupkan kasih Kristus yang Kristus lakukan untuk menyelamatkan umat manusia, kasih yang sama yang harus juga kita jalani dalam kehidupan kita. Dan terakhir, Roh Kudus yang mengajarkan kita untuk mengenal tentang Allah, menuntun kita supaya kita mengenal tentang kasih Kristus, menuntun kita untuk mengenal tentang ajaran-ajaran Kristus, menuntun dan mengenal kita untuk apa? Untuk semakin mengalami kesatuan antara diri kita dengan Yesus sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah makna yang boleh kita renungkan dalam novena hari keempat, yaitu Roh Kudus mengajarkan kepada kita supaya kita mengenal tentang kehendak-kehendak Allah. Doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarilah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus, Sang Putra, dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Tuhan, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Novena Roh Kudus hari yang keempat. Allah yang Maha Kudus, semoga kekuatan Roh-Mu turun atas kami, agar kami mematuhi kehendak-Mu dengan setia dan mengamalkannya dalam cara hidup kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.